selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Semua adalah kemurahan dan kasih Tuhan pada kita semua. Amin. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari yang percaya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji syukur hormat kami hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang spesial kami boleh datang Tuhan, memuji, meninggikan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Semua adalah kemurahan dan kasih-Mu pada kami. Kami mau membawa korban pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Engkau sangat baik Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bila Engkau bertata di setiap pujian kami. Sekali lagi yang terbaik kami persembahkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu yang kudus. Bila ada kuasa iblis yang akan mengganggu, kami usir, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Amin. Karena Dia Allah yang layak dipuji. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Engkau baik Tuhan. Mari bersama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Haleluya. Mari dengan sukacita katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganku. Yeah. Amin. Haleluya. Lagi. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Yeah. Engkau yang layak disembah Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Lebih lagi katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
yang layak disembah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu membuat kami kuat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Mari katakan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang peduli. Mari sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau, kami agungkan Engkau, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Sikiara mayara la 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 mo. Haleluya. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul memanggil namanya, Tuhan hadir. Haleluya. Tinggikan namanya, agungkan namanya, puji Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sikiara maya la 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 mo. Haleluya. Haleluya Lord. We worship you. Sikiara maya la 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 mo. Haleluya. 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 Sikiara maya la 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 la. Kiara maya la 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 la. Sikiara wara 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 was. Biarlah tangan Tuhan menjamah setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik atau buruk, kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat luar biasa. Rancangannya selalu indah bagi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Sikiara mayara la 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 mo. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau Rajaku, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Rajaku. Haleluya. Sikiara mayara la 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 la. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Mari buka kedua tanganmu. Sikiara mayara la 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 mo. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Kalau sampai saat ini kami masih boleh datang masuk ke dalam hadirat-Mu, beribadah, kami percaya Tuhan, ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kalau sampai hari ini Engkau menyertai kami. Sampai hari ini kami boleh Tuhan menikmati kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh naik ke hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, kuat kuasa-Mu menyertai, pengurapan daripada-Mu menyertai hamba-Mu, wibawa ilahi Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan kami semua umat-Mu yang mendengarkan, biar kami beroleh sukacita daripada-Mu Tuhan, karena firman-Mu membangun kami, firman-Mu menguatkan kami, bahkan kalau perlu Tuhan firman-Mu menegur kami untuk hidup menurut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semua dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita bersiap-siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paulus Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang tergabung di TCC, The Chosen Community. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang masih dalam lingkup kekudusan. Ya, memang ada banyak jemaat yang belum mau hidup kudus atau belum bisa hidup kudus. Hidup kudus artinya adalah hidup melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan serius, dengan sesungguhnya, ada banyak orang datang di gereja. Kata-katanya shalom, selamat siang, selamat pagi, puji Tuhan, glory, haleluya. Tapi di luar sana nanti tidak ada bedanya dengan orang dunia. Orang yang demikian bisa dikatakan munafik. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita memang tidak bisa bergerak bebas seperti dulu sebelum pandemi ya. Kita sering di rumah, tapi Bapak Ibu, kita perlu tetap memandang Yesus. Artinya kita harus tetap berpegang pada iman kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, walaupun gereja-gereja belum dibuka secara resmi, masih ada banyak pembatasan, kita perlu Bapak Ibu bergabung di dalam Zoom, di dalam melihat khotbah-khotbah di YouTube dan lain sebagainya. Saya sesungguhnya adalah memiliki hobi memelihara koi. Ikan koi yang saya dapatkan dari pedagang itu tidak langsung Bapak Ibu saya masukkan ke dalam kolam induk atau kolam utama. Ikan koi yang baru datang ini saya pisahkan, saya masukkan ke dalam akuarium karantina. Di situ kita berikan obat untuk membersihkan bakteri, jamur, virus,
bahkan parasit-parasit yang menempel pada ikan koi itu. Maksudnya supaya kelak nanti ikan koi ini kalau kita masukkan ke dalam kolam induk, di situ tidak menulari ikan-ikan yang sudah ada di sana. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu hidup dalam kekudusan. Kita perlu belajar untuk hidup kudus. Yaitu kita perlu sepertinya di karantina, tapi sesungguhnya bukanlah kita di karantina, tapi kita dipindahkan atau kita dipisahkan dari hiruk pikuk dunia ini untuk diajar, dididik di dalam melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya pilihkan judul dikuduskan dalam kebenaran. Artinya kita perlu untuk belajar melakukan firman Tuhan, kita punya komitmen, punya ketekunan, kita punya ketaatan, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Ayat utama yang akan kita baca adalah di Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Di pasal 4 ayat 23, di situ ada kata hati, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati di sini, Bapak Ibu, bukanlah liver, tapi hati adalah jiwa. Di dalamnya ada perasaan, pikiran, dan kehendak. Itulah yang harus kita jaga. Karena di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, di situ dikatakan, debu kembali pada tanah, roh kembali kepada Allah. Jadi yang harus bertanggung jawab, yang menghadapi tanggung jawab di hari penghakiman adalah jiwa kita. Itu sebabnya selamatkan jiwa-jiwa, bukan selamatkan manusia. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mendidik jiwa kita masing-masing melalui ayat-ayat di dalam kitab Amsal tadi. Mari Bapak Ibu, kita baca kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Saya yang bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Kita loncat ke 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita dapatkan 3 hal. Kita harus menjaga mulut kita, mata kita, dan kaki kita di dalam mencapai kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di poin yang pertama, kita harus menjaga mata kita. Buanglah mulut serong dan bibir yang dolak-dalik. Itu artinya bukan kita harus membuang mulut kita kalau misalkan kena stroke menceng dan sebagainya, bukan. Itu mempunyai arti secara alegoris. Artinya mulut kita jangan dipakai untuk berkata hal-hal yang tidak benar,
hal-hal yang menyakitkan dan lain sebagainya. Jadi mulut kita harus berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya mulut kita hanya bisa mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Menurut seorang pakar filsafat yaitu Sokrates, kita harus menggunakan 3 filter. Yang pertama, apa yang kita ucapkan ini benar atau tidak? Kedua, yang kita ucapkan baik atau tidak? Dan yang ketiga, berguna atau tidak bagi pendengar? Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memikirkan, perlu memfilter. Sebab apa yang terucap di mulut kita itu meluap dari hati, meluap dari jiwa kita. Kita harus mengontrolnya. Karena di kitab Amsal 18:21 mengatakan, mati dan hidup itu dikuasai lidah. Orang yang suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kita perlu perhatikan apa yang kita ucapkan itu. Harus kita hati-hati. Bapak Ibu, saya pernah membaca ada seorang yang bernama Bernard Burch, ya, sulit dibaca ya, BURCH. Ini adalah seorang pengusaha muda di bidang pertambangan. Dia ini seorang pengusaha yang ambisius. Dia menambang belerang di Texas. Suatu waktu dia butuh modal besar, oleh karena itu dia mencari partner. Dia menghubungi seorang konglomerat yang bernama JP Morgan. Setelah omong-omong, keduanya ini sepakat akan bertemu di suatu hotel, tatap muka. Dan si pengusaha muda Bernard ini sudah menyiapkan MOU yang segera ditandatangani mereka berdua. Juga mengundang beberapa ahli pertambangan geologi, ya. Setelah bertemu mereka di hotel itu, para pakar geologi sudah mengatakan bahwa memang pertambangan ini punya prospek yang bagus. Tapi masih ada resiko yang harus dijaga. Begitu mendengar resiko ini, Bernard pengusaha muda ini, dia berkata, dia tampil dan berkata kepada Morgan untuk menjelaskan maksudnya. Dia pertama-tama bertanya, apakah Anda pernah berjudi? Maksudnya dia akan menjelaskan bahwa resiko judi itu jauh lebih besar daripada resiko yang dihadapi dalam arti investasi tambang. Tetapi begitu mendengar kata judi, Morgan memandang dia dengan tajam dan menjawab dengan dingin. Saya tidak pernah berjudi. Dan pada akhir pertemuan itu MOU tidak pernah ditandatangani. Sebab di dalam benak Morgan, kata judi itu kata yang hina. Sehingga satu kata yang terlontar di mulut Bernard sudah membatalkan kontrak yang berjuta-juta dolar. Itu kata-kata yang tidak sengaja. Apalagi kalau kata-kata pedas atau hinaan kita lontarkan kepada orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu, kita sekali lagi memfilter apa yang akan kita ucapkan. Sebab mulut kita harus mengucapkan apa-apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga mata. Menjaga mata untuk memandang terus ke depan. Artinya memandang kepada kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita membaca, melihat hal-hal yang bukan kebenaran. Misalkan melihat
atau menonton video-video yang porno, nanti isi daripada jiwa kita adalah hal-hal yang melawan firman Tuhan. Mata ini adalah pintu masuk daripada jiwa kita. Seperti di Lukas 11 ayat 34. Mata adalah pelita hati. Kalau mata kita baik, maka teranglah tubuh kita. Kalau mata kita jahat, maka gelaplah tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengarahkan, memfokuskan mata kita hanya pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 25b dikatakan, hendaklah tatapan matamu tetap ke muka. Artinya kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Bagaimana caranya supaya tatapan mata kita tidak lagi menoleh ke belakang? Kita harus mengingat, Bapak Ibu, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Juga Rasul Paulus pernah berkata, aku mengejar apa-apa yang di depanku dan aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Jadi kita tidak boleh mengingat atau mengenang masa lalu, masa yang penuh dosa. Di dalam dunia ini, ya, kita sering mendengar kata-kata reuni. Reuni memang bagus ya, supaya teman-teman lama semasa SMA itu bisa berjumpa kembali. Namun, Bapak Ibu, ada juga negatifnya. Dengan setelah adanya reuni, terjadi banyak perselingkuhan. Sebab di reuni itu, orang mengenang masa-masa indah pada waktu di sekolah itu. Makanya ada nyanyian, kisah kasih di sekolah. Jadi ada orang yang pacaran misalkan, atau menaruh hati pada temannya di SMA dulu. Tapi belum kesampaian, sampai dikatakan CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar. Ada yang ngomong cucian lama belum kering. Ya, banyak hal gitu, tapi intinya ke sana. Jadi banyak itu karena menoleh ke belakang. Hal-hal yang menoleh ke belakang itu dialami juga oleh istri Lot. Istri Lot itu sebetulnya dia sudah diselamatkan. Dia ditarik malaikat keluar dari Sodom Gomora. Tapi di tengah jalan dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Juga bangsa Israel, Bapak Ibu. Ketika dia menoleh ke Mesir, ya, dia teringat makan ikan, bawang berambang dan mentimun atau semangka gratis. Tapi dia tidak melihat pada saat itu dia menjadi budak statusnya. Tapi setelah dia dimerdekakan, tapi dia masih ingat masa lalunya. Itu yang disebut adalah skubidu kembali ke muntahnya. Atau babi kembali kepada kubangannya. Kita jangan sampai mengarah ke sana. Jadi pandangan mata kita harus menuju pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sampai tidak fokus pada kebenaran firman Tuhan, seperti Hawa. Allah sudah melarang, jangan kamu makan buah ini. Tetapi ketika dia sudah berdialog dengan si ular tua, maka dia menjadi berubah. Fokus matanya tidak lagi kepada firman Allah, tapi dia percaya kepada kata-kata iblis. Sehingga Hawa melihat buah itu seolah-olah enak dimakan, sedap, dan menarik hatinya karena memberi pengertian. Dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh
memandang yang bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Untuk menghilangkan masa lalu, ada suatu ilustrasi begini. Di suatu kelas, guru memberi teka-teki kepada muridnya. Siapa yang bisa memindahkan minyak kotor yang ada di dalam gelas ini, tapi ada syaratnya. Tidak boleh menyentuh gelas ini. Kemudian ada seorang murid angkat tangan dan dia akan mencoba. Dia dipanggil ke depan, dia langsung datang di meja gurunya, dia ambil botol minum gurunya, dia buka tutupnya, dia tuangkan ke gelas yang berisi minyak kotor itu. Tentu saja minyak ini kan bedanya lebih ringan daripada air. Sehingga pada waktu gelas itu diisi dengan air sampai meluap, maka minyak itu akan keluar. Demikian juga kalau Bapak Ibu mengisi jiwa kita, jiwa Bapak Ibu dengan firman Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, melihat YouTube khotbah, maka pastikan apa-apa yang kotor, yang berbau dosa di masa lalu akan terdorong keluar. Sehingga Bapak, Ibu dan saya boleh memiliki jiwa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan saja. Bapak Ibu, kita akan masuk di poin yang ketiga. Poin yang ketiga tadi apa? Menjaga kaki, ya. Menjaga kaki itu artinya apa? Kita disebutkan jangan sampai kakimu menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya kita ini sudah percaya kepada Yesus. Kita tidak boleh menyimpang percaya kepada yang lain. Ada banyak orang ya di dunia ini sudah percaya Yesus tapi masih percaya Hong Shui, percaya tahayul, percaya klenik, cap jisyo, weton, horoskop, 1001 tafsir mimpi dan lain sebagainya. Hal-hal itu seolah-olah melingkupi kehidupan semua orang. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan di Markus 7 ayat 7 dan 8, percuma kamu beribadah kepadaku. Ajaran yang kamu ajarkan adalah ajaran manusia. Firman Allah kamu abaikan untuk berpatok pada adat istiadat. Memang Bapak Ibu, kenyataannya kalau kita melihat itu terjadi di sekitar kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu meluruskan jalan atau langkah hidup kita. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Caranya, kita harus meletakkan lokomotif hidup kita pada rel yaitu kebenaran firman Tuhan. Seperti ada tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Di sana dikatakan, firman-Ku adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Sehingga Bapak Ibu, kita aman di dalam rel firman Tuhan itu. Kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar, misalkan tentang Hong Shui dan lain sebagainya, kita harus abaikan. Sebab kalau kita tidak abaikan Bapak Ibu, iman kita akan naik turun, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mengapa sih kita kok perlu berjalan lurus, artinya berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena jelas dikatakan dalam Yosua 1 ayat 7. Jangan kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Untung di sini Bapak Ibu bukan untung uang saja,
tapi untung dalam segala aspek kehidupan. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hidup perkawinan, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap di jalur firman Tuhan itu. Bapak Ibu, saya pernah omong-omong gitu, saya melihat apa sih yang orang lakukan atau orang kerjakan. Di orang-orang di sekitar saya, Bapak Ibu. Kalau misalkan dia itu mau mantu, mesti cari bulan besar. Kalau di rumah enggak boleh nanam papaya, nanti katanya usahanya bisa payah. Anak gadis enggak boleh duduk di muka pintu di sore hari. Katanya nanti jodohnya berat. Banyak sekali tidak boleh menanam pisang. Nanti hidupnya bisa terpisah. Suatu hari Bapak Ibu, saya pernah membawa firman di pedesaan. Selesai khotbah, saya itu didatangi encim-encim. Dia minta anak gadisnya didoakan karena berat jodoh. Tapi ternyata ketika saya melihat anak gadisnya, itu bukan berat jodoh saja, tapi berat badannya over. Sehingga tidak bisa didoakan saja. Kalau berat badan harus diet. Ada juga pada waktu membeli rumah, orang akan melarang atau menasihati kita, jangan beli rumah yang tusuk sate. Saya pernah gimmick kalau enggak tusuk sate, yang baik ya tusuk kondi. Itu pun saya juga didatangi orang dengan bisik-bisik. Pak, rumah yang tusuk kondi itu bagaimana? Jadi artinya Bapak Ibu, orang-orang itu hidupnya sudah Kristen, tapi masih dipengaruhi banyak hal. Sehingga mereka itu mengalami ketakutan. Ini adalah jebakan daripada iblis. Iblis itu kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa segala dusta. Jadi dia menebarkan segala dusta itu. Sehingga banyak anak Tuhan diliputi dengan macam-macam ketakutan. Hidupnya tercengkeram dengan ketakutan. Takut ini, takut itu. Takut ini, takut itu. Jadi sehingga dia memang sudah Kristen. Tapi dia tidak takut akan Tuhan. Tapi takut akan tahayul-tahayul itu. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan di 2 Timotius 1 ayat 7. Bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kita roh kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, kalau di luar itu artinya datangnya dari setan. Bapak Ibu, kita perlu mengetahui dengan benar bahwa iblis itu memang seperti singa sedang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang lemah, yang siap dilulurnya. Siap ditakut-takuti, sehingga hidup imannya kepada Tuhan tidak bisa bertumbuh. Kesimpulan daripada khotbah pada pagi hari ini, yang sesuai dengan judul tadi, masih ingat judulnya? Dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya, kalau sudah bisa dikuduskan dalam kebenaran, artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya pasti akan mengalami kebahagiaan di bumi dan di sorga. Mengapa? Karena kutuk dan dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan kita akan
diberkati dalam segala hal. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Kita akan naik dan bukan turun, dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan naik seperti Raja Wali terbang. Dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak akan menjadi letih, dan berjalan tidak menjadi lesu. Ini biasanya yang amin hanya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ingat, kalau jalan di mall dari siang sampai sore sampai tutup, dia tidak lelah. Tapi yang kasihan bapak-bapak. Masih ingat 3 hal tadi Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus menjaga mata, menjaga bibir atau mulut. Artinya kita menjaga segala apa yang kita katakan harus kita filter. Dengan 3 filter Sokrates tadi. Yang kedua, kita harus menjaga mata. Menjaga mata itu tadi ada 2 hal. Yang pertama, mata kita harus terfokus kepada firman Tuhan. Tidak boleh pada yang lainnya. Di dalam poin 2 tadi, yang kedua, mata kita harus tetap menatap ke muka. Tidak boleh menatap ke belakang, nanti menjadi seperti istri Lot. Dan yang ketiga, terakhir tadi, apa Bapak Ibu? Menjaga kaki, artinya menjaga langkah hidup kita. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sudah percaya Yesus, masih percaya tahayul, hong shui, dan lainnya. 3 hal ini harus Bapak, Ibu, dan saya renungkan. Dan pastikan Bapak, Ibu, dan saya sudah bisa hidup dalam kekudusan di dalam firman Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu sudah selesai dibawakan oleh hamba-Mu. Biar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman ini menjadi rema bagi setiap kami, setiap pendengar. Supaya rema ini boleh selalu mengingatkan kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya pada gilirannya kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh hidup kudus dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu mengatakan bahwa segala tulisan yang datang dari Allah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menegur kami dalam kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami berkomitmen, bertekad, berjanji kepadamu untuk melakukan firman-Mu, maka Engkau pastikan Roh Kudus-Mu memperkuat kami sehingga kami boleh berjalan di atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua ini, kami yakin dan percaya Engkau mendengar seruan doa kami ini. Karena doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang baik. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pastor Paulus Gunawan untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita akan segera selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Katakan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sambil mengangkat tangan katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang maha murah, maha mulia, maha besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Engkau berkati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, nasihat firman-Mu boleh meluruskan jalan-jalan kami, menegur kami, membawa pertobatan yang sejati dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya orang yang suci hatinya dapat melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Engkau melawat mereka satu persatu. Apabila ada yang sakit, Engkau menjamah, menyembuhkan, memberi kekuatan yang baru Tuhan. Berikan kepada kami imun tubuh yang kuat Tuhan. Menghadapi pandemi ini kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memelihara kami. Kami selamat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Shalom bagi Indonesia, biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami membawa seluruh pemerintahan negeri kami ini dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah Tuhan, bahkan TNI dan Polri dan semua juga Tuhan, tim kesehatan Engkau sertai, beri hikmat akal budi Tuhan, berikan hati yang melekat kepada Tuhan juga supaya mereka di dalam menjalankan tugas mereka boleh mengandalkan Tuhan sehingga setiap keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan bagi negeri kami ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mau mengangkat tangan kami mohon berkat-Mu turun atas kami karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber hidup bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga.
berkat cinta kasih dan pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Puji Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama bersukacita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeay! Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay! Mari lagi katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Sambil bertepuk tangan. Haleluya. Semua. Haleluya. 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 Amin. Lagi-lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yeay. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan.